Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tulus Wahyu Saputra, NIM 18070160004 akan menjelaskan sedikit tentang resiliensi kolektif pada masyarakat tradisional. Sebelum masuk ke materi pembahasan tentang resiliensi kolektif masyarakat tradisional, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang apa itu resiliensi. Sini resiliensi merupakan bagaimana cara individu bertahan dalam kondisi apapun. Nah, banyak dalam masyarakat itu terjadi problematika seperti halnya pada korban kekerasan rumah tangga, korban bencana alam, seorang ibu yang mempunyai anak autis, dan masih banyak problematika lain yang menjadikan individu itu mengalami stres. Nah, di sini individu diharap dapat bertahan dalam kondisi apapun dan dapat melewatinya. Baik, selanjutnya tentang resiliensi kolektif masyarakat tradisional. Di sini resiliensi kolektif merupakan gagasan tentang bagaimana ketahanan masyarakat dalam menghadapi tekanan dan tantangan hidup melalui pengembalian fungsi relasi sosialnya. Resiliensi sendiri banyak digunakan dalam istilah ekologi dan psikologi untuk menggambarkan carrying capacity dan kemampuan untuk mengatasi diri dari tekanan dan stres. Seperti halnya individu, masyarakat juga memiliki kekuatan dan kelemahan dalam mengatasi permasalahan hidup dan mengusahakan keberlanjutan hidupnya. Pengaruh faktor ekonomi sangat berperan besar dalam menentukan daya kebertahanan atau resiliensi suatu kelompok masyarakat. Dukungan berupa sumber daya sosial, budaya, dan lingkungan dapat dikembangkan dalam bentuk jejaring sosial yang diperkuat sebagai sistem penyangga kehidupan komunitas. Di sini keragaman budaya yang dihargai dan dikelola sebenarnya mampu meningkatkan resiliensi kolektif dalam komunitas masyarakat. Dari segi sistem sosialnya, ini dapat meningkatkan kembali pengetahuan lokal, nilai-nilai hidup, norma, kekayaan, dan identitas budaya, serta pengembangan sistem interaksi sosial dapat meningkatkan keberlangsungan hidup masyarakat tradisional. Mengelola kekayaan dari keanekaragaman budaya untuk sebuah masa depan akan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia untuk terus mampu beradaptasi dengan perubahan sistem sosial dan lingkungannya secara cepat. Selanjutnya yakni faktor yang membuat komunitas resilience. Yakni di sini terdapat 5 faktor penentu resiliensinya. Yang pertama yaitu tentang aset ekonomi, aset sosial, aset sumber daya manusia, aset fisik, dan aset alam. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang aset ekonomi terlebih dahulu, yakni aset ekonomi atau ekonomi kapital. Di sini meliputi tentang besar pendapatan dan sumbernya, jumlah tanggungan keluarga, tingkat kecukupan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, status kepemilikan aset dan nilai aset, keberadaan tabungan keluarga, akses untuk mendapatkan dana melalui pinjaman dan sumber pengeluaran. Kemudian yang kedua yakni aset sosial atau sosial kapital, yang meliputi tentang keikutsertaan dalam organisasi yang ada di dalam lingkungan masyarakat, dukungan dari pihak lain kalau mendapatkan masalah, kedekatan dengan pusat kekuasaan atau pemimpin dalam sebuah organisasi. Kemudian yang ketiga tentang aset sumber daya manusianya, di sini meliputi tingkat pendidikan masyarakatnya, pengetahuan tentang keadaan lingkungan
cuaca ataupun sebagainya, pengetahuan lokal, pengetahuan tentang teknologi modern, dan pengetahuan pendukung lainnya. Kemudian aset fisik atau physical capital yang meliputi akses ke jalan, akses pada transportasi, sarana komunikasi, akses ke lokasi aman, dan akses pada sumber air bersih atau sumber irigasi di lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu akses alam, yang mana komunitas sangat bergantung pada sumber daya alamnya, yang mana banyak di lingkungan masyarakat, ya khususnya pada masyarakat tradisional yang terletak di pedesaan itu, mereka lebih banyak tergantung pada sumber daya alamnya untuk kecukupan kehidupan sehari-harinya. Ya, selanjutnya yakni tentang pendidikan multikultural untuk membangun resiliensi kolektif. Membangun resiliensi paralel dengan upaya membangun manusia menuju kehidupan yang lebih sehat. Sebagai upaya dinamis di tengah masyarakat, membangun resiliensi menyediakan ruang interaksi antara aspek psikologis manusia dengan lingkungannya. Nah, di sini interaksi semacam ini akan mengembalikan dan memperkuat identitas budaya, khususnya bagi masyarakat tradisional. Keterkaitan antara resiliensi masyarakat dan lingkungan alam bersifat resiprokal untuk kelompok masyarakat tradisional yang masih memiliki kebiasaan mengambil dan meramu dari alam. Untuk memperkuat resiliensi, masyarakat tradisional selalu berfokus pada kehidupan anak-anak, keluarga mereka, dan tradisi mereka dalam menjalani hidup sehari-hari yang masih terikat dengan sistem natural lingkungan alam tempat mereka hidup. Penguatan identitas etnik pada individu yang berasal dari kelompok masyarakat tradisional yang terpinggirkan menjadi penting untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan mengembangkan kesadaran. Nah, di sini terdapat prinsip-prinsip kurikulum pendidikan multikultural dalam rangka menguatkan identitas etnik. Yang pertama yakni keragaman etnik dan budaya harus diperkenalkan dan dihargai oleh setiap individu kelompok, termasuk unsur keluarga dan masyarakat. Kedua yakni keragaman etnik dan budaya harus ditujukan untuk menguatkan, melekatkan, dan meningkatkan daya tahan atau resiliensi masyarakat. Yang ketiga yaitu kesetaraan dalam mendapatkan kesempatan, utamanya akses pendidikan dan ekonomi, harus diberikan untuk seluruh golongan dan kelompok etnis. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu pengenalan identitas etnik dan budaya harus ditunjukkan sebagai pilihan merdeka setiap individu dalam suasana yang demokratis. Selanjutnya yakni tentang contoh bentuk resiliensi kolektif pada masyarakat tradisional, yakni pada tradisi tahlilan. Di sini tradisi tahlilan sendiri merupakan tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu. Muhammad Sholihin menjelaskan bahwa tradisi tahlilan atau penturenan digunakan oleh Sunan Ampel untuk mengganti tradisi Jawa kuno asli, yakni salah satunya upacara yoga tantra dalam bentuk upacara Poncomokoro atau Molimo. Upacara ini pada zaman dahulu biasa digunakan untuk menyembah nenek moyang atau leluhur yang sudah meninggal, dan tradisi tersebut pelan-pelan diganti oleh Sunan Ampel dengan kenturenan, di mana upacara ritual terdiri dari kaum laki-laki berpakaian rapi dan dari simbol-simbol
keberagaman tersebut tidak hanya sebagai pemenuhan religiusitasnya saja, akan tetapi lebih dari itu mampu membangun solidaritas sosial, resiliensi, bahkan bisa saja sebagai mediasi untuk kekuatan politik dan membangun bangsa dan keharmonisan bersama dalam komunitas masyarakat tradisional itu sendiri. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.